At-tasi'u utai syarat yang nomor 9 dari 12 syarat tadi. Iku ayak takida aku yen to yakin sapa wong annas sholata ing sedune salat al-mafruḍah kang den fardhuake. Allati sholliha kang salat sapa wong ing salat mafruḍah fardun iku fardu. Faman moko utai sapa wong i'takoda iku yakin sapa wong ha ing salat sunnatan ing sunnah. Au khola utawa sepi kalbu apa atine wong anil akidataini saking akidah loro, yaitu salatnya sunnah atau fardu. Au tasakkaka utawa ragu-ragu sapa wong fil fardiyati ing dalem kefarduane salat lam tasihha maka ora sah apa salatu apa salate wong. Jadi syarat ke-9 dari 12 syarat salat itu dia yakin bahwa salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa salatnya itu adalah salat sunnah atau dia tidak punya keyakinan apa-apa ketika salat, ya salat saja gitu aja. Dia tidak punya keyakinan salat sunnah atau fardu atau ragu-ragu salat yang tak kerjakan itu sunnah atau fardu ya, maka salatnya tidak sah. Al-asiru utawi syarat yang nomor 10. Allah ya takida iku ento orang yakini sapa wong ruknan ing siji rukun min arkaniha saking rukun-rukune salat sunnatan ing sunnah. Faman moko utahe sapane wong i'taqadaha iku yakini sapa wong ha ing rukun furudan ing pira-pira fardu au khola utawa sepi kalbu apa atine wong anil akidataini saking akidah loro, yaitu fardu atau rukun. Au tasakkaka utawa ragu-ragu sapa wong mamang sapa wong fil fardiyati ing dalem kefardunan. Awi takoda utawa yakini sapa wong sunnatan ing siji sunnah min sunanis sholati saking sunnah-sunai salat fardhon ing fardu sohat moko sah apa salatuhu apa salate wong. Jadi sekarang syarat yang nomor 10 dari 12 syarat salat itu dia tidak meyakini bahwasanya salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat sebagai sunnah. Jadi kalau dia meyakini itu sunnah, ya berarti tidak sah sholatnya. Barang siapa yang meyakini salah satu rukun atau rukun-rukun sholat sebagai fardu, atau hatinya tidak ada niat atau sepi dari keduanya, yaitu dari rukun atau fardu, atau ragu-ragu dalam kefarduannya atau salah satu rukun sholat tadi, atau dia meyakini bahwasanya salah satu sunnah sholat itu adalah fardu, maka sah sholatnya. Kenapa kok sah sholatnya? Karena fardu, rukun, termasuk wajib itu artinya hampir sama. Berbeda nanti ketika kita membahas masalah haji, maka wajib dan rukun haji atau fardu haji itu nanti berbeda. Kemudian menurut Imam Nawawi, apabila ada seseorang meyakini bahwa sebagian perbuatan sholat itu adalah fardu dan sebagian perbuatan sholat itu adalah sunnah, selama dia tidak menentukan mana yang fardu dan mana yang sunnah, berarti sholatnya tetap sah. Berbeda kalau dia meyakini bahwasanya semua perbuatan sholat itu adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kalau orang itu memaknai rukun dengan syarat atau sebaliknya syarat dengan rukun, ya tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Al-hadi asaro utai syarat yang nomor 11. Istinabu mubtilatis sholati, ngedoi piro-piro perkara kang batalake sholat. Al-atiyati kang bakal teko fi jami'i sholatihi ing dalem sekabehane sholate wong. Jadi syarat yang nomor 11 itu dia harus
meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Jadi apabila ada orang kok sholat, dia tidak tahu perkara-perkara apa yang membatalkan sholat, maka ikut Imam Nawawi, sholatnya ini harus diulangi. Karena kurang syarat dan rukunnya. Tapi bagaimana kalau misalkan dia sudah sholat, kemudian belum sempat tahu syarat perkara-perkara yang membatalkan sholat, dia meninggal dunia, ya mudah-mudahan dia diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani asara utawi syarat kang nomor 12. Ma'rifatu kaifiyatiha, iku ngerti tata carane salat. Bi ayya rifa, kaun itu ngerti sapa wong akmalaha ing pira-pira penggaweane salat, wa tartibaha lan urutan-urutane salat kama kaya perkara yakti kang bakal teka apa mah. Jadi syarat yang nomor 12, dia harus tahu bagaimana tata caranya sholat, bagaimana urutan sholat, tidak boleh kebalik-kebalik. Ini adalah syarat-syarat sholat yang harus dikerjakan ketika kita mau melakukan ibadah sholat. Wa amma arkanus sholati lan ana pun utahe pira-pira rukune salat fatis ata asara moko iku 19. Jadi sekarang kita akan membahas tentang masalah rukun-rukunnya sholat. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang namanya syarat dan apa yang namanya rukun. Seperti yang telah saya katakan, rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika atau saat melakukan ibadah. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah itu tadi. Jadi rukunnya sholat itu ada 19. Al-awwalu utai kang pertama, an-niyatu iku niat bil qalbi kelawan ati. Fayuhdiru moko ngadirake sapa wong fi qalbi ing dalem atine wong. Fi'las sholati ing nglakoni salat. Wa yu'abbiru lan nembungake atau ngucapake sapa wong anhu saking yuhdiru fi qalbi fi'lus salat, fi'las salat, yaitu menghadirkan dalam hatinya melakukan salat bi usolli kelan lafaz usolli. Wa yuhdiru lan ngadirake sapa wong fihi ing dalem atine fardiyataha ing kefarduane salat. Wa yu'abbiru lan nembungake sapa wong anhu saking fardine salat bi fardin kan lafaz fardu. Wa yuhdiru lan ngadirake sapa wong fi ing dalem ati ta'yinaha ing nyatakake salat. Wa yu'abbiru lan nembungake sapa wong anhu saking ta'yin bidduhri kelawan duhur, au bil asri utawa asar, awil maghribi utawa maghrib, awil isai utawa isa, awis subhi utawa subuh. Lafal wa yu'abbiru anhu itu boleh dibaca wa yu'abbiru, nembungake sapa wong anhu saking ngadirake fi'il atau ngadirake fardu atau ngadirake ta'yin salat, boleh dibaca wa yu'abbaru anhu lan dan tembungake dan ucapake. Failnya, naibul failnya adalah opo anhu, opo ngadirake mau. Kalau wa yu'abbiru failnya adalah wong. Faida hadarat, moko nalikane hadir opo hadi salah satu opo ikilah pira-pira telu. Fi qalbihi ing dalem atine wong kala moko ngucap sapa wong Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar ghairu ghafilin hale ora lali anha saking ikilah telu. Wa yazidulan nambahi sapa wong istihdara makmuman ing ngadirake lafaz makmum
Ingkana lamun ana sapa wong jamaatan iku salat berjamaah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya rukun yang pertama dari salat itu adalah niat. Dan niat itu harus dilaksanakan dengan hatinya. Tapi untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati, maka dalam madzhab Syafi'i itu ada namanya talafut bin niat, yaitu mengucapkan niatnya dengan lisannya. Jadi ada, kalau sholatnya adalah sholat fardu, ada 3 perkara yang harus diniatkan dalam hati itu tadi. Pertama, niat mengerjakan sholat. Nah, kita pakai lafaz usolli, saya mau sholat. Yang kedua, kita harus menghadirkan kefarduannya atau kewajibannya sholat, maka kita mengatakan fardu. Kemudian takyin, artinya menentukan sholat yang mau kita kerjakan itu apa, sholat duhur kah, sholat asar kah, maghrib, isya atau subuh. Maka kita katakan usolli fardhus subhi, saya mau mengerjakan sholat fardu subuh. Atau usolli fardud duhri, saya mau mengerjakan sholat fardu duhur, dan seterusnya. Jadi ketika Anda habis talafut bin niat itu, maka dalam hati itu masih ada bayangan atau masih ada kerentek tentang mau mengerjakan sholat itu, maka kemudian angkat tangan, katakan Allahu Akbar. Kalau jadi makmum ditambahi makmuman. Jadi seandainya tidak menyebut jumlah rakaatnya, ya tetap sah sholatnya. Tidak perlu tambah lillahi ta'ala pun tetap sah. Bagaimana kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah yang punya sebab atau waktu? Maka kalau niatnya hanya perlu 2, yaitu niat mengerjakan sholat dan menentukan sholatnya itu apa. Jadi kalau misalkan mau qobliyah subuh, ya cukup usolli qobliyat as-subhi, saya mau sholat sunnah sebelum subuh. Atau kalau sholatnya adalah sholat tahajud, usolli tahajud, gitu aja sudah cukup. Jadi tidak perlu sunnah. Tapi kalau ingin lebih afdal ya usolli sunnatat tahajudi, usolli sunnatat qobliyatat duhri, dan seterusnya. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah mutlak, ya cukup usolli saja. Saya niat sholat, tidak perlu ditambahi macam-macam. Ini adalah tata cara niat untuk sholat. Asani utai kang kaping pindho takbiratul ihrami iku ngucapake takbiratul ihram. Wa ya lan utawi takbiratul ihram iku Allahu Akbar, iku lafaz Allahu Akbar. Jadi rukun sholat yang nomor 2 itu adalah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa yang belum bisa mengucapkan Allahu Akbar, jadi dia baru masuk Islam, tidak tahu bahasa Arab, belum pernah belajar tentang masalah sholat, datanglah waktu sholat, kemudian dia mau sholat dan tidak bisa langsung belajar, maka dia boleh menerjemahkan lafaz Allahu Akbar dengan bahasa dia. Jadi misalkan kalau Allahu Akbar dirubah menjadi Allah Maha Besar. Tapi ya kalau dia itu belum belajar, belum sempat belajar, sudah datang waktunya sholat. Tapi kalau sudah belajar ya tidak boleh, ya tetap pakai bahasa Arab. Asalisu utawi kang nomor 3 iku qiraatul Fatihati maca surat Al-Fatihah fil qiyami ing dalem ngadeg. Jadi rukun yang nomor 3 itu adalah membaca surat Al-Fatihah saat dia berdiri. Kalau dia tidak bisa Al-Fatihah karena belum hafal, maka boleh menggantinya dengan 7 ayat.
meskipun terpisah-pisah. Kalau tidak hafal 7 ayat bagaimana? Ya dia menggantinya dengan 7 macam dzikir dalam bahasa Arab. Kalau 7 macam dzikir ya tidak pernah belajar karena memang baru masuk Islam, maka gimana? Ya cukup diam saja, sekedar ucapan atau seukuran dengan orang yang baca surat Al-Fatihah. Ar-rabi'u taikang kopeng papat iku al-qiyamu iku ngadeg. In qadara lamun mampu sapa wong walau bihablin lan senajan iku kelawan tali au muinin utawa perkara kang nulungi atau wong kang nulungi fi sholatil fardhi ing dalam salat fardu. Jadi rukun yang nomor 4 itu adalah berdiri salat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah ya tidak wajib berdiri, boleh duduk, cuma pahalanya tinggal separuh, boleh tiduran, pahalanya tinggal 1/4. Jadi kalau memang sholatnya sholat fardu ya wajib berdiri, bahkan kalau perlu pakai bantuan, pakai tongkat atau pakai tali, atau kalau orangnya kaya ya nyuruh orang megangi dia. Nah, jadi ini rukun yang keempat dalam masa sholat yaitu adalah berdiri. Al-khamisu utai kang nomor 5 iku ar-ruku iku ruku bi ayyan hania kelawan yen to pengkungkung sapa wong min ghairi irkha'i rukbataihi saking tanpa ngendhukake dengkul lorone wong hatta tanala sehingga meroleh apa rohatahu apa epek-epeke lorone wong rukbataihi ing dengkul lorone wong. Jadi rukun salat yang nomor 5 itu adalah rukuk. Jadi dia membungkuk, kedua tangannya memegang kedua lututnya. Kalau itu Kanjeng Nabi itu rukuknya itu lurus. Seandainya ada gelas atau piring ditaruh di atas punggungnya Kanjeng Nabi, maka punggung gelas atau piring itu tidak jatuh. Kemudian posisi antara punggung dan kepala itu lurus. Ini cara rukuk dalam sholat. As-sadisu utai kang nomor 6 iku atumak ninatu iku tumak ninah anteng fihi ing dalem rukuk bi antan fasila kaunen to kepisah apa harkatu huihi apa gerakan tumurune wong an harkati rafihi saking gerakan ngadeke wong watas kunu lan anteng apa a'dhuhu apa anggota-anggota tumurune wong kulluhu ya sekabehane anggota. Jadi rukun yang nomor 6 itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu diam sebentar. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu tidak bergerak, sekedar ucapan subhanallah.